Tapi di yang sudah di YouTube-nya sudah ada. Jadi kalau nanti Anda mengaku yang siapa, karena nanti kan harus nyari itu apapun, walaupun nanti saya kemarin sudah ingin startnya dari metode apa, tapi dari setiap metode kita harus nyari korbannya, karena statistik kalau saya ingin kan riset, kalau yang sekarang lagi saya dorong adalah karena saya berangkat dari matematik, statistik teori kan, lama bosan pindah ke statistik apa yang terapan, yang salah satu yang saya waktu tahun sudah dapat bisnis, saya statistik keuangan. Nah, akhirnya di S3 saya kan ke keuangan, tapi ya masih terus akhirnya setelah itu saya banyak di area itu, tapi akhirnya saya lebih mengarah ke financial risk. Jadi ternyata apapun itu jadi ujung-ujungnya kan uang. Siapa yang punya ini urusan apa aja, gara-gara posisinya aja jadi uang. Karena tadi saya jadi kenal sekret kuliah atau nggak macet ada apa, mau masuk ke sini nggak itu uang kan apa jadi bensin ternyata karena itu secara jadi kan apapun sebenarnya nanti dia akan ke uang. Maka akhirnya setelah kita lihat uang jadi ingin memitigasi itu, hanya ingat aktualnya kan, karena aktualnya itu harusnya memitigasi finansial risk. Kalau Anda hidup ini ada urusan dengan risiko keuangan ya kenyataannya kita harus jagakan kita, kalau saya sakit, kalau saya apa kendaraannya rusak atau rumahnya bocor, itu artinya tidak tentu kan. Kalau dikelola sendiri kan tidak repot. Tiba-tiba keuangannya sangat, padahal saya akan juga pengeluaran ada cuma misalnya seperti itu. Nah kalau dengan satu bayar premi jadi lebih mudah, malah kita pindah resikonya ke perusahaan asuransi. Nah, hanya sekarang semua bimbingan saya S3 bagian saya sudah juga ada banget teman. Jadi kalau mungkin kata kunci sudah di ini, coba. Nah, itu saya sebagai kalau manusia statistik, sebagai misalnya kita statistik. Jadi aku aturan statistik kita sampai dibimbingkan dari mana mitigasi resiko. Kalau hanya apa ini kan masih setiap paham ini, gimana kalau ada resiko keuangan? Ya pinjam salah satunya lalu ya kan. Memangnya kita selalu ngasih pinjaman, pinjam ke tetangga, pinjam ke saudara, pinjam ke mana itu kan bisa, tapi itu kan bukan solusi, nggak bisa ini buat sini. Ya, apa yang ini biar bisa connect ini yang ke provisi itu. Bisa nggak? Enggak, belum bisa keluar sini atau mungkin coba tempatnya. Aku HDI-nya Kak, HDI-nya. Oh, bentar, soalnya. Bisa, sudah kembali ke tadi yang di yang tempat saya di yang apa yang pas saya itu. Nah ini yang ini. Nah ini kan jadi memang dianggap sebagai salah statistik keuangan juga dari karena saya ingin kan kalau kita dalam matematik itu pada biasanya berarti tidak bermain ke data. Jadi ada sholat, jadi hidup ini bisa diasumsikan dan semua asumsi mesti bisa kita kendalikan. Itu yang menyebabkan kenapa apa. Nah kebetulan aturan di sini dilahirkan dari statistik, walaupun kita dengan teman matematik terapan, jadi yang mensupport ke situ.
Nah, ini kan yang menyebabkan itu semua bimbingan saya akan endingkan salah satu paper di perjalanan akhirnya harus dibawa ke konteks aktuarianya. Artinya nanti risetnya apapun di situ, kalau itu mulai dibawa ke konteks uangnya. Mungkin mereka sudah mikirin apa, saya besok akan metode yang saya kembangkan karena dalam rangka saya ingin mengatasi problem apa di realnya. Nah, ini yang saya harapkan, itu kenapa kemarin saya temukan, saya ingin membawa bagaimana matematik, statistik, akhirnya ke stokastik, karena waktu kita hidup tanpa waktu nggak mungkin itu. Kita nggak peduli waktu. Nah, itu udah sama saja kalau sering bahasanya Ustaz, ayat apa ini yang mengingatkan tentang waktu? Coba sering pengajian kan? Nah, Al-Asr itu kan? Al-Asr. Hafal nggak masih? Ya, saya hafalnya kadang itu kan. Nah, saya nggak intinya di situ bahwa waktu adalah penting. Artinya maka pada saat statistik dulu lahir lebih banyak ke yang namanya proporsional data kan. Nah, akhirnya muncullah stokastik, jadi X yang di dalamnya ada tambahan T-nya. Nah, akhirnya kalau T-nya dibikin eh, periodenya tertentu, hari, minggu itu jadi time series ya. Tapi kalau secara generalnya adalah stokastik. Nah, dari situlah stokastik terus dunia finance dilihat dari situ. Maka saya masuk ke finance melalui sisi stokastiknya. Saya lihat finance betapa resikonya kalau ada apa-apa bikin jadi ada perusahaan bangkrut, ada orang bangkrut, ada orang mungkin ya sampai akhirnya bunuh diri gara-gara karena urusan keuangan, ada anak membunuh orang tuanya gara-gara urusan uang, satu sebaliknya orang terpaksa juga membunuh gara-gara uang karena dirampok oleh yang lawan. Jadi artinya uang dari sesuatu yang akhirnya di balik itu harus ada sesuatu yang harus dilihat. Nah, makanya untuk di sini kan kita lihat kata kunci yang kan ini dan sekarang sedang saya kita manfaatkan ini untuk risk dan aset seperti insurance, pension, finance. Maka dari fit inilah yang ada, silakan boleh masuk ke mana aja. Ada kan statnya kan, mungkin akan sudah akan banyak misalnya konteks statistiknya apa, nanti silakan masih ini kemarin mungkin dari mereka melalui agama mungkin sudah riset pendahuluannya mau apa itu silahkan di sini, tapi mungkin ada yang sudah mau ngurusi fund, mau ngurusi pensiun atau insurance secara umum bisa juga ya topik-topik yang nggak itu udah ini memang secara di sini sudah ada kan yang ini kan, tapi akhirnya jadi saya apa ingin lebih. Nah, sekarang untuk kuliah itu lebih cepat menggunakan bantuan ini. Karena apa? Kita diskusinya jadi terarah daripada ngomong, pokoknya saya pernah ini, enggak, kan repot. Kalau ini kan langsung sudah kelihatan jadi apa sih? Karena kalau yang model diskusi interaktif itu kalau beda kalau kuliah yang masih yang kayak satu, yang memang mengandalkan mahasiswa. Itu kalau yang kuliah dua arah, sekarang kalau saya tanya mahasiswa di kalau saya tanya dia diam, bukan ChatGPT saya bilang. Pertanyaan saya ketika di situ, terus kamu jelaskan ke saya gitu. Jadi nggak usah dibaca, tapi dari ini saya sudah bisa cerita tadi, aktual statistik jadi intinya apa. Maka saya kadang di tempatnya yang grupnya statistik kayak merasa nggak nyaman karena hanya berhenti di situ. Di aktor kadang banyak yang nggak ngelibatin data, hanya kadang bicara itu. Jadi, nah saya kadang ingin bangun komunitas ini yang orang yang memang orang aktuaria tapi yang peduli data dan orang statistik yang peduli dengan aktuaria karena apapun ending dari setiap perjalanan kita adalah kita berisiko. Sebenarnya kenapa kok kita kalau ada orang sakit harus nengok dan kita memberi sesuatu ini? Sebenarnya kita bayar premi itu di situ secara asuransi. Karena nanti yang ingat Mega itu kalau setiap ada yang sakit nengok dan ini, besok kalau Mega sakit saya akan nengok, nah itu bayar klaimnya. Mega menerima klaim itu. Maka orang yang nggak pernah nengok orang ini nggak pernah masukin itu ya apa? Nggak ada yang ini juga kan, dia nggak berhak dapat klaim itu kan. Nah kembali ke di ajaran agamanya kan mengatur bahwa kita harus semacam seperti itu, cuma diformalkan jadi apa suatu terorganisir, terstruktur. Juga awalnya seperti bunga itu, sebenarnya juga akhirnya dianggap malah itu jadi. Nah, sebenarnya awalnya padahal apa? Masih mungkin ingat waktu saya tinggal itu, kalau saya pinjam sesuatu dari tetangga saya entah cangkul atau apa, kalau cangkul itu untuk itu saya kembalikan sambil membawa sesuatu.
itu sebenarnya kan kayak sewa atau bunga. Kalau misalnya ada orang pinjam, ngembalikannya uangnya sama tetap, tapi dia nambahin sesuatu. Nah, ucapan terima kasih, tapi setelah diformalkan jadi namanya interest rate, jadi bunga, jadi akhirnya oleh agama diharamkan karena di situ setelah membungakan padahal sebenarnya ucapan terima kasih yang ditujukan saat. Nah, inilah kadang kenapa sekarang banyak orang berdiskusi tentang bagaimana menafsirkan agama secara lebih tidak letterlek bahasa ininya. Jadi itulah yang menyebabkan kadang ya kenapa tadi saya bicara masalah waktu sebenarnya orang sudah tentang konteks stokastik tadi ya. Karena di statistik kita kadang lebih soal data ya. Ya sekarang kita mulai lihat di sini nanti pada saat sudah mulai masuk nanti hanya ini untuk mengingatkan inspirasinya pada saat saya akan ngambil untuk topik S3 saya akan di metodenya apa, nanti saya harapkan untuk berakhir di suatu datanya apa yang saya. Jadi masalahnya bisa sebenarnya bisa ganti-ganti, nggak harus di satu. Jadi karena kita bukan orang pertanian, maka harus pertanian enggak. Jadi yang penting pada saat kita mengembangkan sesuatu, karena kita berpikiran di situ ada kompleksitas. Nah, ternyata yang kompleksitas paling tinggi misalnya di bagian bidang apa, mungkin kesehatan atau apa, makanya kemudian beberapa ada yang ke cancer. Karena cancer financial risk yang paling tinggi itu. BPJS juga yang paling tinggi ya, yang menyedot dana paling besar di situ. Kalau sakit flu banyak orang tapi kan nilainya kecil-kecil. Dan dia hanya udah cepat-cepat, kalau kanker kan nggak ada sembuhnya terus. Nah, itulah yang jadi harus untuk perhatian. Nah, makanya dalam konteks kembali ke sini nanti silahkan mau di statistical teorinya, pengembangan modelnya, metodenya, terus untuk arah problemnya. Dan akhirnya kita ingin lihat setelah kita melihat suatu problem apa, nanti kita ingin lihat loss-nya. Nah, di loss-nya itu loss adalah gap dari tadi bahwa ini saya jadi gagal, ini saya harus kehilangan sesuatu dan maka diarahkan akhirnya ke ketidakpastian finansial. Kalau semua serba pasti, ya hidup ini betapa enaknya kan. Saya pasti bulan ini sakit paling akan keluar 100.000, ya udah saya siapin uang 100.000. Ternyata nggak sakit, wah nggak pas besok saya sakit ternyata 1 juta misalnya. Nah ini yang menyebabkan financial risk sering jadi financial uncertainty itu ya. Nah ini nanti juga peluang kita akan menambahkan suatu apa aktivitas statistik yang dibangun. Jadi kalau kita lihat ini adalah dari provide quantitative foundation for pricing insurance, reserving, solvency assessment, and risk management. Jadi itu jadi luas kan. Nah di sini masing-masing ini mesti ada statistiknya semua. Pricing ini ya nggak mungkin lah. Maka nanti setiap pada saat kita nanti mulai meng-create dari statistiknya, kita mulai membayangkan dia akan dibawa kemana. Nah itu yang beberapa mulai saya harapkan nanti dari sini kita sudah mulai kelihatan. Nah ini kan mulai mainan distribusinya. Ini kemarin yang di konsultasi, jadi ada creating new distribution. Yang ini kan yang standar. Pareto log normal gamma. Ini hanya untuk claim size-nya, frekuensinya, komunitas agregat claim-nya. Nah ini sudah juga akan menimbulkan banyak pengembangan di tool statistiknya. Nah, bagaimana kita berurusan dengan kalau diskusi kosong tapi tidak dibawa ke konteks yang time. Ya sudah biasa kan. Tapi kalau sudah konteks time jadi namanya kosong proses. Jadi lama-lama jadi apa time series yang ininya kosong karena banyaknya saya ingin banyaknya pembeli tiap hari, pembeli tiap bulan. Jadi kosong yang waktunya dibikin diskrit. Jadi akhirnya secara statistik kan banyak punya pengembangan. Nah, maka sarankan di yang S3 pendapat dari reguler dan filsafat ini harapannya dengan kita literatur artinya kita harus banyak baca literatur, pikiran kita mulai terbuka. Harapannya ini kalau skenario kurikulumnya sini kan nanti setelah UTS sudah mampu ke filosofinya kan. Padahal ya kadang nilainya pada A ya, tapi kadang sebenarnya nggak ada yang nggak sampai juga kalau ini level filosofi kan kita mulai berpikir jernih melihat sesuatu, jadi tidak terperangkap dalam. Makanya kenapa orang semakin berumur dianggap lebih ini hanya tadi seorang filsuf, jarang orang yang masuk kecuali orang muda ya, aktivitas ininya tinggi, memahami kehidupan ya ada, tapi kan enggak karena waktu kalau masih muda lebih cenderung untuk hal-hal yang tidak filosofi yang enggak ini kan
Nah, ini nanti jadi bisa kita di sini waktu bicara loss itu masih mungkin di situ masih statistik yang jadi lebih ke risk-nya kan. Terus kalau kita mulai mengarah ke survival-nya, kalau kita mulai melihat hidup mati aja, literally ini tentang terus risk modeling-nya. Nah, juga mulai ke konteks inference-nya, karena kita apa, perlu mengestimate di model yang ada parameter, estimasi titik, bisa interval, bisa. Nah, teknik estimasi di sini juga bisa terkembangkan dengan metode yang paling ya favorit dulu di metode likelihood, metode momen, terus bisa juga gunakan yang Bayesiannya, terus ukuran ininya nanti AIC, DIC untuk selection modelnya, terus bisa juga kita mulai melakukan untuk prediksi, kita meregreskan sebetulnya. Nah, ini yang jadi pemikiran sekarang di apa sih yang menyebabkan klaim jadi pada besar, faktor apa yang menyebabkan itu? Ya, makanya sering saya sarankan ke teman-teman di Indonesia, kamu kan punya data, perhatikan aja, yang banyak sering ngeklaim itu orang yang karakter seperti apa. Nah, itu orang itu kalau saya dikawal, dijaga. Orang tua, ya, orang tua dijaga biar bikinkan komunitas saja supaya mereka pada aktivitas. Nah, maka di BPJS sekarang kan mungkin akunnya Anda punya ke JKN aplikasi, Anda coba lihat yang bugar, Anda sekarang sudah jalan berapa step, itu dicek di situ masing-masing. Nah, saya kemarin, nah, tapi di situ baru memantau pergerakan fisiknya. Sebenarnya harusnya ada warning dari si JKN-nya. Anda hari ini kok baru jalan cuman 10 langkah, berarti kan tiduran terus sepanjang hari gitu. Sudah semaju itu ya, Prof. Nah, makanya inilah saya kan pada ya ingat itu, padahal kita punya aplikasinya, karena memang saya sering kalau memberi masukan di sini kan kadang dapat dari aplikasi yang smartwatch dari ini. Lihat berapa coba Anda? Di mana Prof dapat informasi itu, Prof? Ini kan nanti ada bugar itu, ya, klik yang bugar. Coba Anda dengan saya bugar siapa? Enggak ada ada. Hubungkan dengan akun Google. Iya, dihubungkan. Anda harus login dulu. Nah, biar nanti selama S3 jangan sakit, maka selalu bugar. Biar kita membantu meringankan JKN supaya nggak banyak tagihannya. Nanti besok di kuliah mau saya buat kayak gini biar saya ikut mempromosikan JKN ini biar pada pakai aplikasinya. Oh, dia kerjasama dengan aplikasi ini ya, Prof ya? Iya, 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 harus connect itu. Oh, oke. Nah, sebenarnya akan menarik lagi kalau ditambahkan info saya sudah pakai uangnya BPJS berapa itu, financial risk-nya. Jadi saya ternyata bulan sampai tanggal ini sudah pakai uangnya BPJS berapa itu, kasihan dia. Padahal saya cuma bayar 150.000. Kalau semua orang mulai kayak gitu, bulan ini saya nggak keluar sama sekali, berarti saya nyumbang kan. Yang 150.000 kalau salah apa ya ininya, preminya walaupun kita di sebagian dibayari oleh mereka, tapi kalau yang pribadi kan bayar 150.000 ya. Saya dibayarin kantor. Nah, kantor berarti tapi kan yang bayar lah gitu. Tergantung ininya, Prof. Ada 80, ada 100. Nah, ya makanya itu kan. Tapi yang penting mesti bayar gitu. Iya. Entah yang bayari siapa itu kan ininya. Makanya ini kemarin ada demo rame-rame sekarang dinaikkan. Kenapa harus di rame-ramein? Karena asal orang-orang yang nggak mampu dibantu. Nah, yang mampu biar bayar. Nggak mungkin orang mampu mau demo, saya suruh bayar pakai seluruh jadi 200. Karena apa senang diperlakukan apa? Semua sama. Nggak bisa, itulah gunanya clustering di statistik, itu mengklasterkan orang supaya ada levelnya masing-masing. Kayak di sini UKT no ada ya. Nah, untuk S3 nggak ada. S2, S3 UKT-nya sama semua. Kalau S1 enggak. Karena masih wajib belajar sampai S1 berarti kan. Nantinya orang yang nggak mampu tetap masih bisa kuliah. Nggak usah bayar SPP. Nah, itu nggak cukup, oh, kalau memang nggak bayar, tapi saya di sini hidupnya gimana lah, hanya ditambahin lagi. Makanya itu ada kan yang biasa untuk yang bidik misi. Nah, itu salah satu dalam rangka untuk mengatasi berapa hal. Nah, inilah nanti salah satu yang sekarang ada yang konteks join model ini yang untuk konteks join. Jadi ini sekarang mulai saya bawa yang bimbingan saya yang sebut Andri itu kan juga nggak boleh lihat uangnya yang di balik kantor itu, uang berapa yang bertebaran setiap harinya itu.
dan setiap pasien sampai meninggal menghabiskan berapa. Ya, apapun kalau kita lihat itu artinya kita harus ke siapa? Sebenarnya ini statistik bisa masuk di mana aja, makanya inilah sekarang yang sedang saya kedua saya kalau mau masuk grup statistik nanti ya enggak, sekarang ke aktuaria nanti saya terlalu lihat kayak terlalu statistik, kalau di statistik saya terlalu aktuaria, ya sudah bikin sendiri aja saya jadi saya sedang ikut forum yang kadang aktuaria, kadang statistik, tapi yang pada saat saya bicara di situ saya mesti akan bawa konteks aktuarinya, kalau di aktuaria saya akan bawa konteks statistiknya. Karena supaya orang mulai concern terhadap ini. Karena selama ini anak-anak statistik kalau boleh mungkin cuma hanya ini aja GLM ya sudah GLM berhenti gitu. Yang aktuaria mereka nggak pakai GLM malah itu. Memangnya nggak saling terkoneksi. Nah inilah akhirnya untuk aplikasinya. Nah sekarang kuliah dengan seperti ini memudahkan kita cepat untuk mendapatkan apa? Iya, secara garis besarnya dulu. Maka setiap saya mengajar, saya buka dulu dengan judul kuliahnya, saya taruhkan di sini. Apa katanya sih ChatGPT? Sesuai enggak dengan apa yang kita ini kan? Karena ChatGPT kan berdasar dia baca banyak sekali sumber kan di sini. Nah kalau kita ingin minta ini ya, jadi sekarang dalam bahasa singkatnya jadi seperti ini. Nah inilah yang kita jangan berhenti di probability-nya. Jangan berhenti di datanya statistik, tapi sampai membayangkan tentang risk dari apply dan akhirnya kita ke konteks misalnya ini. Walaupun kata finance dan belas sebenarnya finance ada di depan di asuransi itu kaitannya dengan financial risk. Finance juga itu. Jadi kadang belum tentu saya cocok dengan ini juga kan. Karena saya juga punya bacaan sendiri, dia punya bacaan sendiri. Tapi minimal daripada harus saya nuliskan di ini kan kuliah lebih lama. Nah ini yang sering saya katakan sebagai kalau apa ada metode mengajar ada apa CBSA lah, mahasiswa aktif, CBA. Kalau saya sekarang adalah manfaatkan teknologi terkini apa yang lagi rame, ya ini saya memang lebih banyak gunakan. Tapi sebenarnya kalau googling kan dikasih banyak banget itu. Kalau dulu Mbak Google kan untuk saya buka ternyata aduh dia bikin susah. Kalau ini kan udah lebih baik karena dia bikin summary. Nah kalau kita ingin lebih jauh ya silakan baca, ingin sampai ke collab-nya juga tinggal ngomong saya minta contoh collab-nya, juga prakteknya bisa dibantu. Jadi akan cepat itu. Jadi sebenarnya kan kayak dulu pertama keluar kalkulator, dosen statistik pada masih alergi dengan jangan pakai kalkulator karena nggak semua pada punya. Yang punya jadi menang kan. Maka saya dulu setelah bisa dengan dulu cari uang dengan cara dapat baca kan ada apa dapat beli kalkulator yang bisa diprogram kan. Rumus masukin ke situ. Jadi cepat ya, kok kamu baru ngentri langsung keluar. Gimana itu? Wah, ribut lah itu karena memang lebih mahal tapi kan karena saya kenapa nggak dibikin codingnya? Cari kalkulator yang bisa di-coding waktu di awal. Walaupun rumusnya terbatas, nanti saya hapus, masukin rumus yang lain lagi. Kalau pas ngerjakan suatu, jadi cepat. Dan teman bisa jawabannya beda karena dia mungkin kan masukin rumusnya nggak pas ini terus ditambah hitung bertahap kayak gitu. Nah, maka pada saat ada teknologi saya sering mahasiswa ngomong apa saya langsung tak lihat. Oh ya ternyata ada apa ini. Nah ini nanti data review ini saya harus mencari kemanapun ininya. Tapi jadi tidak jangan pernah di alat statistiknya aja. Makanya kemarin Pak Adin kan sudah dapat ada paper ya mulai memasukkan tentang rekomendasi tapi sudah di dunia aktuarianya. Nah memangnya kita nggak butuh rekomendasi ya Bu? Jadi Pak saya mau ingin punya asuransi kesehatan, sebaiknya apa? Nah apa harus tanya saya bilang itu, tanya itu Pak Malik yang belajar ngembangin tentang rekomendasi. Terus kalau yang satunya tentang olah teks kan, walaupun saya minta juga ke olah gambar, olah video untuk memutuskan dapat apa dari sana. Nah ini kan memanfaatkan apa sih yang ada lagi berkembang, dari situlah kita jadi terinspirasi, kita banyak bacaan itu. Nah, sekarang mulai dari saya ini hanya untuk pengantar dari saya, mungkin dari ini dulu siapa? Bu Nurul ya? Nurul. Oke, Nurul dulu silahkan
Anda share screen, karena sering saya stop, overlay-nya yang dibuka, yaitu template proposalnya. Sudah pernah dibantuin sama itu Mbak Rohana. Iya, sederhana. Pokoknya saya mau di bimbingan saya itu dalam satu keluarga, nggak ada ini kan. Saya dulu karena pembimbing saya dari Belanda juga bagus kayak gitu. Jadi dia punya bimbingan, saya, kamu temui sini, saya nggak kenal kan, karena beda ininya. Ya kamu tinggal mengenalkan. Saya juga bimbingannya namanya Hans kan, bisa memanggil. Oh ya, apa yang bisa saya bantu? Wah, langsung kayak gitu. Karena sudah dibiasakan untuk kalau bimbingannya ini harus saling membantu. Jadi kalau ada yang baru kau nemui, dia langsung dengan bahasa, dengan kooperatifnya siap membantu. Maka salah satu kalau membantu sampai agak ke teknikalnya, nama di Bible-nya ya masuk namanya untuk melahirkan. Latek masuk. Nah, nanti makanya organisasi kayak saya tadi punya Google Calendar di link kan. Mungkin nanti tadi nggak lihat kok. Oh, saya belum coba tak liatin bagaimana kerja dengan ini ya saya share dulu lagi. Kayak tadi nyari-nyari kelamaan itu sudah nggak zamannya ya kan. Ini jadi gini, saya di Google Calendar saya ini kan kuliah ini lihat di sini ada Google Meet-nya, di atas di bawahnya ada overlay-nya. Saya klik ini akan masuk ke overlay yang overlay saya lah. Nanti kalau fasilitator kan lagi urusan proposal terus kan, ya udah link overlay-nya taruh di Google Calendar-nya. Bikin Google Calendar. Saya mau semua saya ini tinggal kalau ada acara tinggal ngeklik ini, saya sudah akan connect ke materi yang harus saya bahas itu. Saya besok akan ngomong apa, mungkin suatu acara apa itu, saya sudah masukin sini semua. Saya klik itu, saya akan buka ini kalau saya harus presentasi sudah siap di Google-nya, nanti masuk ke Beamer-nya akan cepat. Kalau dia tadi masih nyari-nyari, nah ini yang tapi nggak apa-apa karena masih. Nah, tapi lama-lama kan kerja efisien itu. Oke, sudah mau latihan dulu nggak apa-apa, tadi sudah buka overlay-nya, terus bikin Google Calendar di jam yang sama Anda masukin itu. Sudah ketemu belum overlay-nya? Udah, tapi di sini loh. Oke, sudah ini kan? Copy ini. Ini. Ini copy ini linknya aja. Iya, copy. Bisa Anda klik, klik aja kan, nanti kan klik gitu bisa. Bisa tuh Mbak, interview dari data ini. Nah ini yang atasin. Klik gitu aja langsung sekali aja sudah masuk ke sini ini. Oh, ini tuh. Nah, Lagi itu. nah gitu copy. Terus Google Calendar-nya mana? Sudah punya Google Calendar belum? Saya semenjak magang itu Prof, terinspirasi dari Prof, jadi udah bikin juga. Nah itu makanya, ini karena baru ya nggak apa-apa. Kenapa tadi tak suruh duluan kan? Biar merasakan belum efisien nanti ya. Nah ini Google Calendar. Nggak apa-apa namanya. Bahasa saya kuliah pada dasar mesti masih. Ini sudah yang Google Calendar. Oke. Ya untuk ilustrasi aja dulu. Kuliahnya hari ini kan dipasang di sini jam 8 kan. Ya, Prof. Nah, klik di situ. Nanti literatur review, ketika di literatur review dan nanti pilih link di sininya. Nanti setiap kuliah tinggal buka itu dengan cepat akan sudah. Terus ke bawah ini ya. Kalau Google Meet-nya kan ikut saja di sini. Yang link ya, yang ini ya, yang ke sini. Sebelum. Nah, masukin di situ tadi yang sudah mengcopy. Nah, oke. Udah simpan. Nah, sekarang klik itu. Ini yang ini kan Google Calendar-nya. Nanti, nah, klik ini. Nah, kan sudah masuk overlay-nya, nggak harus nyari-nyari kan. Terus mau kerja, kalau Anda bisa menjadwalkan, saya akan kerja kapan? Kasih di Google Calendar biar diingetin, oh ya saya mau bikin proposal. Kalau saya jadwalnya kan padat karena memang kerja. Nah, kalau harusnya jadwalnya isinya itu semua
literatur review kan. Literatur review tiap pagi misalnya atau mau jam berapa. Kalau enggak minggu ini saya mungkin di jam berapa pasang durasi waktunya. Terus nanti ada kuliah satu lagi apa yang data Nanti data statistik lanjut. lanjut itu pasang lagi. Nah, bikin overlay-nya juga. Kadang karena apa? Hasil itu nanti besok di proposal itu. Jadi karena saya tidak salah satu kan saya harapkan dia ada tambahan metode yang bisa dipakai di situ. Ya kami Pak Hasan kan sudah mau nyoba yang dari kuliah dari Bayesian, kan kasih kuliah Bayesian. Jadi di situ setiap nanti dapat apa langsung dibikin hari contohnya ini misalnya sudah ada hari belum ini yang apa sudah ada linknya ke ininya belum ini coba diklik aja di sini coba saya lihat. Nah mana ini ya. Nah ini kan jadi kalau di hari lihat sudah bisa baca dengan cepat. Jadi kita nggak bisa katakan lupa, waduh lupa ini saya sudah saya simpan di komputer saya, tapi lupa di mana ya? Nyarinya lama kalau lagi saya uji itu. Terus ada di Google di mana? Di searching nggak dapat. Nah ini. Nah kenapa kita nggak minta bantuan mesin? Wong di era ini kan ini namanya mesin kan, karena dia ini kayak tadi nyari, jadi kan semua serba mesin di era sekarang. Tapi mesin yang terkoneksi, jangan mesin yang lepas-lepas. Satunya kalau di sini kan zaman belum ada era internet. Saya bayangkan dulu masih saya harus waktu itu kan harus beruang karena waktu itu kan belum ini sekali semua serba kopi saya taruh di sana ini yang tentang topik ini kalau saja ini di sini saya tutup kalau saya mau batas sana buka ini paper yang sana paper yang sini terus yang coding buku coding saya taruh di pinggir mana kalau saya masuk situ nggak ada ya pokoknya semua jangan ada yang nggak nanti kalau saya sudah keluar berarti sudah ininya butuh waktu untuk cari variasi dan tapi kalau di situ enggak saya bilang udah masuk nanti mesti ada capeknya kan keluar itu nah itulah karena nggak boleh ada yang masuk situ karena kalau nanti ya kacau kan kalau ini kan sekarang nggak bisa diganggu siapa-siapa laptop saya dipakai pun nggak apa-apa aman karena semua dalam konteks cloud dan itu kan terproteksi jadi kalau kita nggak share ke orang kan ya nggak bisa buka ini ya udah mau tak atik laptop saya nggak bisa masuk overlay-nya karena dia harus login kan oke jadi ini sekarang mulai di pendahuluan yang pertama kan judulnya jadi mungkin judul nanti bisa berubah-ubah masih nggak apa-apa tapi yang penting sudah ada inspirasi bahwa ini nanti ada kebenaran apa yang mau ditawarkan. Kita masih di sini kan. Oke, nah sekarang di paragraf pertama kita mau mengkritisi apa? Karena kita mau langsung fokus di regresinya, bisa regresi. Nah ini kalau yang regresi yang versi ininya kan, oh ya sekarang kalau lagi bahas ini dipilih yang layoutnya yang PDF saja. Yang ini yang bawah. Yang bawah kalau lagi, nah ini. Jadi nanti besar, nah tinggal dibesarin lagi ke 100 misalnya. Nah, jadi pada kalau start mau dari regresi, ini regresi versi yang Galton zaman yang lama sekali ada. Nah, tapi yang penting di sini mulai mengkritisi di era yang ini kelemahannya apa. Jadi tidak sebatas hanya kalau saya ini kan kayak nanti kayak mau proposal sejarah, kita kan bukan. Jadi Galton itu mengenalkan itu di jurnalnya. Jurnal kalau bisa kita dapat dikritisi oleh siapa pertama? Ya nggak mungkin saya yang baca paper ini kan, karena Galton di zaman ini lah. Siapa yang baca? Misalnya ini sekitar tahun ini. Nah dia mengkritisi apa di situ? Jadi kalau kita nanti lihat itu, karena etika tujuannya mencari apa sih kayak orang di kampung yang kerjaannya nyari kesalahan orang, kelemahan orang. Jadi negatif dalam arti positif bukan kita mau menjelek-jelekan penemuan para pendahulu, tapi di masanya dia berbuat itu sudah hebat sekali. Tapi untuk sekarang sudah enggak. Contohnya, jadi ada regresi time series, ada stochastic regression. Karena apa? Sudah enggak cukup waktu yang ditemukan oleh Galton di tahun 18. Tapi kalau bisa ada kronologi yang enak, yang akhirnya muncullah apa? Non parametrik. Nah, dari non parametrik juga masih nggak cukup lagi karena saya ingin masukin aspek spasialnya, terus ingin masukin aspek temporalnya itu.
Nah, itulah nanti di aliran ini nggak apa-apa di ini cerita, tapi mulai di paragraf yang keberapa mulai mengkritisi supaya jangan sampai nanti terperangkap kemarin ya kisah Bu Sulastri. Kenapa? Disertasinya kepanjangan 350. Jadi penilainya lama sekali. Lihat, apakah ini terlalu jauh atau terlalu pendek? Nah, Anda bisa merasakan sendiri. Ini mulailah tadi boleh oke dari Galton hanya untuk menghargai si Galton dulu yang menemukan itu. Tapi setelah itu ada big paper 2001, 2021 paper ini. Tapi alurnya mulai kelihatan. Itu yang nanti akan dijadikan kayak semacam apa flowchart risetnya itu. Oh, saya ini loh, ini mengatakan ada kelemahan ini. Katanya sih ini ada kelemahan ini. Mungkin si kelasnya sama ngomong apa? Ngomong apa lagi? Oh, apakah di biologi jadinya kayak gini. Nah, itulah yang Anda mulai menajamkan seperti itu. Nah, nanti akhirnya disinilah mulai muncul yang tadi. Nah, itu kan masih general kan? Nah, apa nanti? Memang untuk di proposal bisa agak masih general. Pada saat sudah jadi disertasi kita akan spesifik. Yang mampu saya kerjakan ini, yang nggak mampu jadi namanya open problem. Kalau kita baca disertasi orang dan di situ open problemnya jelas sekali kan enak tinggal melanjutin kan. Nah maunya saya kadang oh ya pembimbing saya berikutnya, mahasiswa saya berikutnya melihat bimbingan saya sebelumnya lihat open problemnya, kita melanjutkan itu. Nah itu akan lebih cepat kan? Karena apa? Depannya kan sudah terstruktur kan, alur literatur reviewnya. Tapi umumnya kan S3 saya punya berapa ini ada 3 macam-macam kayak gitu. Nah, itu ya kenapa saya jadi harus untuk menjaga kesehatan dengan cara menggunakan memorize property kan. Kenapa setiap kali ketemu, terakhir kemarin tak suruh apa, kalau saya bimbingan gitu, karena saya nggak mau mengingat terus kan. Tapi kalau pas lagi mantau di overleaf, saya untuk, oh si ini sudah sampai apa, nih, tapi setelah itu ya lupakan aja kan. Nanti pada saat ketemu, ya sudah saya coba tapi ternyata masih ini, nah, tapi kan banyak ya, tinggal saya saranin lagi apa kan. Toh di sini database saya sudah cukup banyak. Kalau enggak ternyata diminta banget gitu. Coba di situ apa yang harus dilakukan, sarannya apa? Artinya kita bisa menghemat apa? Ya fisik kita, apapun kita kadang kan capek juga. Karena zaman dulu waktu masih minim itu, memang kita capek sekali itu. Makanya sedikit kan lama-lama terus ditambah. Fisiknya juga berat. Ada yang eman-eman lagi baru selesai S3 sudah usianya malah harus tinggal. Ada yang sampai mungkin kalau dulu kan nggak ada DO, jadi ya puluhan tahun nggak. Nah sekarang kan sekolah mulai dilihat, tapi karena ada teknologi, kalau nggak ada sebenarnya ya berat. Gitu. Nah oke ya, jadi sampai sini nanti silakan para ke paragraf, mulai setiap itu tahun-tahun yang dibaca, apa, tapi mulai dikritisi dapat apa, terus di situ memberi open problem apa. Karena setiap paper selalu mengatakan saya menyelesaikan ini, tapi masih ada masalah ini. Biasanya ada kayak gitu. Kalau dia bagus di endingnya paper, jadi kalau baca paper enak di abstraknya. Benar-benar loncat tengahnya sebentar langsung ke belakang. Karena tujuan kita kan apa ingin mencari istilahnya mencari kelemahannya. Jadi kita bisa langsung seperti itu. Oke, terus bawahnya, karena nanti kalau proposalnya terlalu tebal juga ini masih ke CLM-nya, ini 21. Nah, nanti saatnya itulah, kan saya baca kayak gini kan lama kan, lihat slide-nya kan. Nah, besok ujian proposal juga bikin slide kan, supaya cepat ketangkal, ya ini apa, walaupun sambil baca ya, misalnya dari sini nanti akan kelihatan. Dari ini menyatakan dia berhasil mengerjakan apa, masih ada kelemahan apa. Terus ini lagi maka akan berlanjut, akhirnya saya akan mengerjakan ini. Tapi harus selalu dijaga bahwa apa yang saya kerjakan sebetulnya sudah ada yang kerjakan enggak, maka harus selalu dipantau kan. Di era ini apa harus kerja aja maka kadang nggak harus nunggu terlalu apa papernya bisa saya kadang yang penting sudah dapat dulu dan nanti makanya kalau ingin conference saya sarankan udahlah dari publikasi kita yang ada cari data yang baru tampilkan di situ kan tidak sudah diterima kan. Jangan ya kerjaan berat ditampilkan di konferensi ya kan lebih baik ke jurnal. Kalau prosedur saya sering untuk kebaruannya di data nggak apa-apa. Nah, nanti ini ada kelebihan dekatan kita dengan itu mungkin nanti mesti ada selalu ada kelemahan karena prinsipnya nggak ada yang sempurna.
Ini ada yang dapat sudah 2025 ya. Ini sudah mulai mengatakan non parametrik apa di sini. Mungkin misalnya gini, nah itu saya tanyakan, Takefuji itu apa kelebihannya dia dari yang dia kerjakan? Apa dia dapat? Apa yang dia menyatakan masih ada kelemahannya? Ada yang memang nggak jujur mengatakan kelemahannya. Kalau itu gaya yang kita selalu lebih baik ini. Padahal, nah ini misalnya yang tadi Takefuji mana yang nah, coba ini ceritakan secara singkat Takefuji apa? Ini sudah mulai dibaca beneran mulai dilihat. Kadang kita hanya baca kan abstraknya aja sekilas. Tapi yang penting kalau baca paper, carilah apa yang paper itu berikan dan apa yang dia belum mampu berikan. Biasanya apa? Di abstrak dengan cepat bisa kita baca. Coba klik ini abstraknya kayak apa? Tadi Takefuji. Nah, ini. Judul kadang sudah mencerminkan, ada yang judul enggak. Limitation, nah kata limitation coba di judulnya dulu. Limitation regression in analyzing complex. Nah ini dia langsung ke real problemnya tentang apa? Tekanan darah kan? Nah ini maka dia a call for non. Nah, akhirnya dia lari ke sini karena dia menganggap ini nggak cukup. Tapi memang setelah lari ini dia juga sudah cukup, harusnya belum tentu gitu. Nah, inilah nanti yang dicermati sekarang di abstraknya. Abstraknya dia mengatakan apa? Panjang banget abstraknya dia. Bener, bener. Waduh, ini yuk. Nah, kalau baca abstrak panjang kayak gini, nih, di copy, minta si ChatGPT tolong disamerikan. Iya, karena apa? Kita jangan dilelahkan oleh orang seperti gini. Tolong agak geserkan lemari itu. Berat kok gitu kan? Ya cari alat sudah nggak ada. Ya orang kan. Mas, turun. Mau nekat ini. Nah, itulah sekarang kalau jadi sekarang coba di copy. Karena tadi kan saya tanya cepat jadi agak diem kan, karena belum kepegang intinya. Nah, kalau cari itu nah, kalau di copy dari abstrak kepanjangan ini. Benar ya dari sini ya abstraknya dia. Iya, dari zona awalnya. Nah, di copy, tolong ChatGPT bantu samerikan ini. Beda abstrak disamarkan. Nah, nanti dapat intinya apa? Mana ChatGPT-nya diaktifkan. Nah, kalau lagi belajar lagi membaca, terserah mau yang DeepSeek boleh apalah yang meta ya, tapi kalau meta hanya untuk di WA, hanya untuk kepentingan yang sederhana. Tapi kalau untuk yang akademik saya lihat masih meta belum mampu gitu. Karena ChatGPT juga berkembang terus kan. Belum ini loh. Kan ada juga nggak harus login nggak apa-apa. Nah, apa tadi samerikan, apa ringkaskan gitu ya. Nanti kalau saya malah kadang minta jelaskan. Dia bingung kan. Kalau tadi gitu aja biarin aja dia akan sudah. Nah, dia langsung mengarahnya kan ke arah real datanya dulu kan. Nah, saya duga dia dari pengembangan metodenya mungkin tidak benar. Sekarang kembali ke papernya. Mana papernya? Ke atas. Papernya tadi, full papernya mana? Limitation itu. Nah, ini. Ke atas. Ada informasi enggak ini siapakah ini? Oke, Takefuji, klik ini. Dia orang statistik, orang kesehatan. Nah, ini data science kan. Dan data science tidak selalu orang berbackground statistik. Siapapun sekarang menyebarkan diri sebagai seorang data scientist. Mungkin orang ekonomi, orang ada di mana-mana sekarang. Karena siapapun yang ngurusi data sekarang menyebarkan dirinya sebagai seorang data scientist. Saya beli data loh, jadi semua ini kan. Kalau dulu kan ilmu data kan statistik itu ya. Jadi orang statistik kan sebenarnya ilmu tentang
mengurusi data dari ini kan, dari mulai kumpulkan sampai. Tapi sekarang setelah data science di sini di mana-mana Faculty of Data Science. Nah, kalau Anda klik di sini dia akan mengarah apakah dia ada pengembangan metode di sini? Bisa juga nggak ada. Karena dia hanya apa? Yang selama ini saya pakai, saya ganti pakai ini. Nah, ini papernya adalah di jurnal apa ini? Kalau jurnalnya yang ya kadang dia minta ini kan jurnal aplikasi kan ini urusan jantung kan sudah. Nah, makanya kadang kita bisa melihat seperti ini kalau ada standar. Maka dari sini sebenarnya kalau nanti dilihat ada sesuatu yang lemah ini, kesempatan kita bisa ngambil suatu modifikasi dari non parametric approach-nya. Oh dia buat kayak gini aja, nah kenapa saya nggak buat begini? Nah gunakan datanya dia, kita bisa memperbaiki. Nah ini kemarin yang mana tentang yang apa ya, dia di jurnalnya susah dicari datanya kan, nggak mau ngasih orangnya kan. Ternyata di Kaggle ada. Dikerjakan dengan apa metode yang berbeda. Kita dapat apa? Gitu. Karena bahkan saya inginkan ada cek misalnya ini ya, tentang tekanan darah ini, tentang apa LC itu. Nah dia nyebut ada faktor-faktor apa. Nah, bagaimana kalau orang kok tiba-tiba jadi terkena serangan atau stroke itu sebenarnya kan ada loncat, ada yang kayak apa loncat lah kayak gitu. Tiba-tiba dari tes sekian tiba-tiba jadi dia nggak kuat dalam waktu singkat gara-gara makan durian atau makan apa. Yang jadi pernah ada kan seperti itu yang orang lagi makan durian pesta durian lah karena dia penggemar durian sejak muda. Saya biasa menghabiskan berapa ini sudah diingetin, kamu suaranya sudah berubah, sudah mulai agak merah. Enggak, padahal dia ngomong enggak, tapi yang dengerin kan sudah berubah. Nah, akhirnya bawa ke rumah sakit. Nah, itu kan artinya apa? Dia waktu ngomong enggak didengarkan oleh dirinya sendiri, tapi orang lain kan lihat perubahannya. Juga wajahnya sudah mulai, nah ternyata sudah, nah itu namanya ada faktor X yang sebagai faktor penyebar namanya di situ. Nah, nanti bagaimana saya bikin model non parametrik yang ada jam di ininya. Nah, itu sudah salah satu, ini salah satu ide ada sudah ada belum ya? Di prediktornya ada aspek nilai yang berubah. Ternyata biasa makan durian satu jadi 10 kali lipatnya. Jadi dia ada suatu kejutan yang menyebabkan perubahan di padahal pengaruhnya itu cukup besar. Kan ada orang nggak percaya kan? Oh enggak, saya udah biasa. Misalnya, apa yang biasa pada usia berapa? Enggak apa-apa. Biasa pada saat sekarang usianya sudah 10 tahun lebih tua ya beda. Ya pedasnya biasa makan pedas yang level berapa misalnya. Nah itu artinya faktornya tambah usianya. Nah sekarang kamu lihat sudah usianya sudah ini. Nah itu bisa juga sudah jadi inspirasi untuk memainkan di situ. Di sininya terjadi dan di responnya akibat dari di sini terjadi loncatan yang terlalu drastis. Kayak orang dikagetin itu dari tadinya suara biasa tiba-tiba melonjak misalnya gitu. Maka tadi ada misalnya ada gara-gara yang menghidupkan apa musik keras itu acara di lapangan kan ingat sound horror kan. Nah, di Jawa Timur lebih parah soalnya itu bikin pada jantungnya pada copot kayak gitu kan bahasa ininya. Nah, kemudian karena dengan tema ini, nah bisa mulai mencari inspirasi. Pertama lihat limitationnya dia apa? Kenapa tarik sini? Memang di sini nggak ada limitation lagi. Dan apa dampak dari ada perubahan-perubahan? Itu mulai namanya inspirasi pengembangan metode untuk mengatasi semacam seperti itu. Ini hanya contoh aja, nanti silakan sambil baca, tapi kembali ke ringkasannya tadi, kita nangkep dengan cepat, tapi kalau dari ringkasan tadi, ini kesannya, saya makanya tadi ingin melihat kayaknya background-nya ini adalah bukan statistik yang ini, malah nggak kelihatan sekali dia pengembangannya Pak. Ini coba di sini ya. Mata berbasis data itu tentunya hubungan antara office blood pressure, ini kan urusan medisnya kita menggunakan regresi logistik multinomial. Analisnya memfokuskan pada probabilitas pasien berada dalam 4 kuartil waktu tekanan darah. Jadi kalau dilihat dengan dan tanpa terapi ini kan masih dalam konteks di mainan datanya. Namun jadi dikritisi karena tidak menyoroti pentingnya verifikasi asumsi. Nah, ini asumsi mulai kan dia linearitas login, independensi, multikoloritas, distribusi residual.
Regresif merupakan metode parametrik yang terhadap pelanggaran asumsi. Dan oleh hal tersebut berisiko menurunkan data serta terbatas penelitian. Nah, ini baru mengkritisi logistiknya. Tapi dari sisi yang dia tawarkan jadi apakah itu? Yang tadi non parametrik approach-nya. Apakah dia hanya pindah aja? Kalau sekarang apa dibawa ke machine learning, di learning gitu kan. Tapi risetnya apa? Pada saat di sana apa yang dia inginkan? Ini yang sering saya kalau Pak, saya ingin metodenya ini. Kenapa kamu milih metode itu? Ya ini kan saya lihat banyak orang menggunakan metode itu. Itu bahasa, nggak tahu bahasa Jawa latah nggak? Tahu latah? Ikut-ikutan. Nah, ya itu. Jadi kalau ikut-ikutan kesannya masih positif, tapi kalau latah itu ikut-ikutan yang seperti orang tidak punya referensi sama sekali. Latah itu jadi kita ikut tapi tentu dengan zero informasi kadang-kadang. Orang itu masih gunakan ini kan. Nah, inilah yang nanti dicoba mulai di situ. Nah, yang kita cari sebetulnya adalah apakah kita mengatasi pelanggaran asumsi di sini? Yang misalnya ini di sini, linearitasnya kita atasi dengan nolnya. Terus independensinya, saya ingin membuat yang ada dependensi sekalian aja. Sudah ada belum? Searching aja lagi logistik yang ada di sini, yang dilanggar asumsinya. Yang pakai multico, malah kayak gitu. Ditantang sekalian aja, artinya kan nggak boleh ada multico misalnya. Terus deskripsi residualnya, dia pakai apa? Kalau saya ganti ini, bagaimana dampaknya? Nanti yang akhirnya kita melakukan creating new distribution. Kalau kita meng-create new distribution, otomatis nanti semua konstruksinya akan berubah. Tapi yang penting setiap kita punya kreasi, inovasi harus disiplin pada saat sudah mulai mendeklarasi teorinya. Modelingnya sampai estimasi modelnya, inferensinya kalau kita sampai ke inferensi. Karena apa? Kalau kita melanggar itu, kita bikin codingnya, kita ini ya mungkin jadi hasilnya jelek. Padahal sebenarnya bukan jelek karena itu kejadian di codingnya bisa terjadi. Bisa pas derivasi formulanya. Oh jelas ada multico, mesti ada kemungkinan dampak pelanggaran di regresi. Ada kalau ada multico kemungkinan matriks X transpose X-nya jadi tidak punya inverse. Nah, bagaimana ada seperti itu? Di matematik banyak teknik untuk mengurusi kayak gitu misalnya. Nah, inilah yang maksudnya nanti untuk inspirasi kalau kita lagi nyari bentuk. Nah, saya kalau tadi makanya nanti boleh menjadwal di Google Calendar-nya itu tiap hari harus dijadwal lah gitu. Jangan kalau pas kuliah aja gini. Makanya kenapa saya cekat di hari Senin supaya biarlah Sabtu Minggu istirahat tapi Senin harus mulai otomatis nanti malam Seninnya mulai ingat saya mahasiswa gitu kan. Karena nanti kalau kebablasan terus itu bahaya gitu. Makanya saya kemarin ada kuliah yang harus di hari Senin nanti saya geser, tapi yang anak satu S2 yang saya geser yang tadinya kuliahnya kan numpuk yang S3, saya geser agak siang, numpuk yang jatahnya yang S2, biar aja yang S2 saya geser yang tadi. Karena apa? S3 kalau dicegat yang pagi, Anda mau tidak mau jadi mulai sadar. Hari Senin saya adalah mahasiswa sampai Jumat. Sabtu Minggu silakan untuk keluarga masing-masing. Oke, ini ya, jadi nanti silahkan kembali ke overleaf-nya lagi. Nah, tadi jadi sekalian untuk mencoba harusnya sudah jalan. Nah, dari sini nanti silahkan ya mulai dirikan. Karena nanti setelah itu mulailah akan membangun bagian dasar teorinya. Jadi yang saya butuhkan apa ini kira-kira? Nah, atau saya nggak paham apa itu invest misalnya. Ya saya buka lagi. Kalau terlalu elementer jangan tulis di situ. Jadi bagaimana mengatasi sesuatu yang singular tetap masih bisa dikerjakan misalnya. Apa ya? Dan mulailah bisa untuk dasar. Karena di sini nanti banyak menggunakan matriks. Maka mulailah cari tidak harus ada di sini si matriksnya itu, tapi mungkin ada di bab 2. Oh ini kayaknya biasa saya harus banyak butuh. Terus bagaimana komputasi menggunakan matriks? Dan mulai cari-cari komputasinya. Oke, terus mulailah di sini kalau secara oke ini. Karena untuk ingin memasukkan tadi melihat di konteks relasional, kita juga ingin sampai ke konteks tadi kan temporalnya belum masuk, spasialnya belum.
Nah, inilah mau masuk spasial dulu apa temporal dulu, misalnya aspek waktunya, apa mau GW-nya dulu. Oke, GW berarti lokasi dulu kan, bahwa spasial itu akan berdampak di regresi, nggak selalu kasus datanya itu dia punya dependensi spasial. Nah, ini kalau start dari metodenya, Anda harus nyari mesti setiap paper itu dia dipakai untuk apa? Tadi kan untuk apa? Tekanan darah. Nanti mungkin baca paper lagi tentang apa lagi. Nah, saya yang sekarang yang GWL yang nah saya ambil yang 2025 coba yang ASIS ini. Nah, sekarang perhatikan penulisnya dulu. Karena di balik penulis itu akan mencerminkan apa yang dia ingin sampaikan. Karena statistik itu yang pakai siapa? Siapa ini berarti dia? Teknik ya, Pak. Informatik engineering. Jadi kira-kira dia baca statistiknya banyak nggak? Enggak. Nggak mungkin kan. Jadi terus riset kalau komponen ini bisa juga dia adalah autodidak membaca sendiri banyak. Nah, nanti lihatlah di sininya. Saya yakin ini hanya kebaruan masih di datanya. Tapi menariknya kalau di sini dia nanti ada masih celah untuk itu bisa untuk inspirasi walaupun ini tahunnya 2025. Tapi sebenarnya alat yang dia pakai mungkin alat yang puluhan tahun yang lalu. Kalau kita mau concern di alat kan, karena sebagai S3 matematik kan kita ingin di alatnya. Nah, maka perhatikan alat yang dia pakai ini. Mungkin nanti di pustakanya. Nah, sekarang kita lanjut ke pustakanya dulu. Coba dia gunakan alat statistik yang mana sebagai referensi utamanya. Mungkin hanya buku GWR bisa saja misalnya. Nah, perhatikan di sini. Yang konteksnya ke apa? Tadi GWR-nya itu. Nah, kalau dia banyak merujuk juga ke yang sama-sama para pemakai aja, nah itu berarti kita harus berusaha mencari ke konteks si GWR aslinya siapa yang mengembangkan itu. Nanti GWR kan ada kelemahannya juga, ada keterbatasannya. Nah, kita bisa mulai dari situ juga ada inspirasi untuk apa mengembangkan itu gitu. Karena kan kita punya ide, tidaklah semua ide itu mudah dikerjakan masalahnya. Jadi kita harus punya belanja sebanyak mungkin ide. Kayak kita belanja mau untuk masak, akhirnya ternyata saya bisa masak kayak yang ini ya sudah nggak apa-apa daripada nggak punya bahan belanjaan kan. Nah ini lebih banyak seperti saya sebutkan seperti lagi belanja. Nah kalau nanti cari di sini jangan cari yang orang-orang yang misalnya kita dapat ini lagi kita buka, paling dia dapatnya nanti orang pemakai lagi. Paling kita butuhkan apa? Sebenarnya kita baca yang pemakai nggak apa-apa, tapi dikritisi ada pelanggaran asumsi enggak, tapi dipaksa enggak, atau dia mengatasinya gimana. Nah ini yang geografinya kan buku lama kan ini. Iya. Ini buku favoritnya orang belajar GWR kan ini 2002. Tapi para pengembangnya, nah di mana mulai cari di sini ada enggak yang GWR tapi yang pengembangkan metodenya loh ya, bukan pemakai. Di mana ini? Belum tentu kadang di sini ada. Nah itu loh ya. Memang kemarin saya sarankan pakailah yang paper-paper baru. Belum tentu yang baru tadi sebenarnya baru secara idenya. Dia hanya yang tadi yang banyak orang pakai terus untuk kepentingan ininya itulah mulai nanti kita mulai seleksi berapa nggak usah harus masukin ini ya. Nah, tapi nggak apa-apa kalau pakai latek gampang menghilangkannya nggak usah dihapus cuma dikasih tanda persen sudah hilang nggak perlu dan nggak ganggu sama sekali menyebabkan kita harus ngedit subbabnya atau ininya enggak. Nah tapi biarkan aja kita berjalan kayak gini karena apa kalau kita memulai sesuatu dengan banyak constraint banyak batasan akan berdampak kita jadi enggak nggak produktif. Yang penting kalau saya produksi dulu nanti kita nggak seleksi. Lama-lama kita akan efisien cara cara carinya. Nah ini misalnya ini applied soft computing. Di sini saya juga nggak yakin akan ada kebaruan dari sisi statistiknya, tapi mungkin dari sisi algoritma waktu di komputasinya. Nah kita bisa juga masuk di area sana kalau memang kita ingin masuk di area algoritmanya. Tapi memang pada saat itu kadang kita mencari
dalam artian kontribusi kebaruannya apa di sini yang agak. Nah ini terus terang ada lagi ini apa? Detection of heterosnya. Jadi ada kemungkinan di GR juga ada kemungkinan heterosnya misalnya. Nah, mulai kita searching heteros di kasus GWL. Nah, sekarang ke ChatGPT-nya. Diketikkan apa? GWL dengan heteros sudah ada belum? Sudah ada, ambillah papernya. Nah, mulai dari situ kita akan dapat dipandu GWL dengan heterosnya tadi. Copy aja kalau ingin cepat kan. Saya nggak suka ketik-ketik, jadi harus saya mulai ada kepikiran apa, tak copy, taruh situ, tinggal saya ingin apa. Nah, di sini di manakah? Nah, itu dalam GWL. Sudah, ini baru ngetesnya, tapi ngatasinya kan belum ada kan ini. Pendekatan, nah ini robust GWL, mulai muncul kan, gunakan ininya mix GWL dengan varian heterogen. Nah, inilah mulai kita lihat. Terus mulai cari papernya. Di situ masih ada ruang kita bisa modifikasi enggak? Nah, ini kan headernya ada, tapi di sini lebih dari sisi masih apa ini spasialnya kan, heterospasialnya. Jadi antar lokasi dia punya variansinya berbeda-beda. Nah sekarang kita ingin bayangkan bahwa tambah ini belum bicara yang temporalnya di sini nanti. Nah pada saat itulah gabungan ini sudah, tapi konstruksi ini bisa nggak kita gunakan pendekatan seperti di penemuannya Angel tentang arts itu. Kan arts ada guards, guards itu, kalau arts itu hanya variansi dipengaruhi oleh waktu, kalau guards itu variansi dipengaruhi oleh waktu dan variansi masa lalu. Nah, berarti bisa kita bikin konstruksi ini dengan variansi dipengaruhi variansi lokasi sebelahnya, mananya misalnya. Ini kan masih bisa berbagai macam hal bentuknya kan ini. Nah, itulah kenapa Angel dapat Nobel hanya cuma bikin ini kan. Variansinya cuma dibikin apa itu? Jadi ini dipengaruhi oleh T panggal apa lah itu. Nah sekarang lihat kalau sekedar untuk kita ingin modifikasi di heterosnya, lihat si Angel coba yang arts coba di sini tambahin art. Mungkin art saja gitu aja. Kita ingin yang originalnya dulu. Ini kan nanti awalnya kita gunakan ini terus gimana munculkan si dia. Nah ini kan bayangin, dia cuma bikin yang variansi harusnya ini, dia sebagai regresi dari apa? Error kuadrat. Error kuadrat, bayangin. Dia dapat Nobel untuk itu kan. Nah, Anda bisa bikin kayak gini tadi. Tapi bukan T-1, tapi apa? Lokasi yang sebelah ininya, tapi jadi, enggak. Lokasi yang terdekat dengan dia dulu, misalnya yang sebelahnya lagi, misalnya kayak gitu. Nah, berarti kan sudah bikin konstruksi, nah, tapi kan ide itu belum tentu mudah dijalankan. Nah, nanti kita belajar dari ini dulu, dia kan, jadi nanti di masing-masing lokasi kan ada errornya, masing-masing lokasi tadi. Karena ini kan regresi, jadi mesti ada konteks. Tapi ini kan konteks time series ya di sini. Tapi tadi saya ingin dan itu salah satu memunculkan ide, dicoba bisa jalan nggak? Nah, nggak terasa nanti kita punya banyak ide yang dibangun itu. Jadi SDK punya, kalau awal tahun pertama tadi kita belanja, itu syukur cukup belanjanya 1 semester aja. Maka semester 2 tinggal memasaknya, jadilah proposal. Jadi kembali yang karena lumayan cepat di ininya, jadi semester 2 sudah terbentuk, maka paper perdana sudah siap gitu sudah. Jadi itu belanja yang palingnya ya tadi saya kan bersama belanja nyari tambahan kol kemarin, terus searching, terus saya mulai pelajari orangnya, membuat ya semacam prediksi secara intuisi. Saya lihat paper-papernya dia, terus saya tertarik yang ini, dihubungi dia, ada yang dihubungi nggak responsif. Ya kita nggak maksa kan namanya kenalan dengan orang mau kita ini kan. Nah yang ini kebetulan dia responsif, ya betul lah, terus akhirnya saya ambil dia, ternyata memang lumayan kok
Karena tadi saya butuhkan background S3-nya, dia salah acak background S3-nya, terus risetnya, terus dia dari Australia. Nah ini gambarnya gitu, nanti jadi ini dengan variasi-variasi orang yang ngembangin kan ini. Nah sekarang bagaimana di konteks spasial, sudah serame ini enggak? Nah makanya nanti yang kan kemarin lebih, Allah nanti juga masuk ke area di oke, untuk dulu sekarang sudah cukup ganti tinggal share screen aja, itu tinggal nggak ada dicabut. Justru itulah keuntungannya dengan adanya. Jadi tinggal sekarang yang share screen ini. Nah saya kalau di kelas itu nggak usah ada mau maju ini kan, bawa laptopnya, nggak usah saya bilang. Karena tinggal ada share screen aja. Gitu. Jadi laptop saya ada yang connect ke ini, ke LCD di kelas. Nah, masih ke bawah kebiasaan tanpa Google Meet kan. Nah, pilih layout yang tadi tapi harus di-compile dulu ya sebelum ke layoutnya. Recompile dulu aja biar nanti nggak error. Nah, setelah di-recompile baru ke ya sekarang keliru kok yang ini yang layoutnya pilih yang paling bawah. Oh, share screen-nya yang ini, share screen yang nggak entire screen ya. Iya, share screen-nya pilih yang entire screen kalau lagi diskusi kayak gini biar mudah. Bisa lagi tuh. Saya silakan dari apa sih kalau kan saatnya mau memang sudah kenapa perlu ada hadir yang namanya Multilateral Series itu kan yang politik Islam ini yang pertama menawarkan siapa ini saya 2014 saya Yang pertama itu yang paling tua itu W ini, Prof. berarti nanti W itu kan kebanyakan ngebahas dia univariat sama multivariat. Karena di sini saya ini kayak lebih banyak dijadiin disitasi gitu. nah, tapi hati-hati kalau membuat suatu kronologi itu harus yang tua dulu kayak tadi Galton dulu. Maka hati-hati pada saat kita gunakan yang di Indonesia karena di Indonesia kan ada yang kelihatan muda tapi tua banget. Jadi karena apa yang kita pakai, kadang ada orang yang nulis paper, dia datanya sekarang, tapi masih menggunakan regresi yang zaman dulu kala. Karena riset di kita kan lebih bagaimana menganalisis data masih kan di maka baca di statistik kan banyak di situ. Kadang sulit membangun ternyata di masa saya 2025 ternyata yang dini kan nggak ada sesuatu yang dia tawarkan itu. Jadi muda tapi sebenarnya tua, jadi orang muda tapi kok perilakunya kayak orang tua. Jadi, maksudnya karena dia masih gunakan apa? Iya semua serba yang lama semua itu. Nah ini makanya nanti kalau memang B mau dimasukin, ya kalau startnya mau dari muda, siapa sih yang pertama mengenalkan multivariat? Mau kayak gitu tadi, regresi kan dari Galton dulu misalnya. Nah, menurut tajam siapa sih yang mengenalkan pertama? Nah, tanya si ChatGPT kalau memang masuk ChatGPT-nya udah siap belum? Pokoknya setiap kerja itu siapa pertama apa paper pertama yang mengenalkan multivariate time series misalnya kayak gitu. Sekarang ini lahir pertama kan univariate, mulai orang berpikir multivariate. Itu Faustio ini kan berarti di biometrika. Ini kan ini Tiao kan nama-nama terkenal sama biometrika. Jadi dia waktu kerja di konteks nanti bisa mau dari situ. Yang penting nanti mereka mau
Apa yang mau saya pilih di multivariat? Ada kompleksitas apa yang menyebabkan jadi harus ada pengembangan? Dan mulai nanti bikin alur yang agak enak. Ini di kotak biometrika berarti aplikasi di dunia bioscience kan. Nah nanti ada yang ini ke arah dunia ekonomi. Nah nanti di mana di situ yang tantangannya paling banyak karena setiap orang membangun model mesti ada asumsi yang terperangkap di sana yang harus dipasang dulu. Karena nggak mungkin saya ngebangin apa suatu contohnya lah misalnya tadi kita apa menemukan ada alat apa ini hanya maksimal ngangkat 10 kilo gitu kan. Mesti ada keterbatasan yang akan muncul ya. Maka orang ngembangin lagi supaya mengangkat bisa lebih lagi, maka banyaklah mulai orang ngembangin suatu tool yang makin bisa mengcover lebih banyak urusan itu. Nah ini nanti silakan mulai dibangun, tapi maka usahakan kalau saya lebih pertama kalau untuk karena ini kita akan mulai melihat sisi toolnya. Jadi kalau gampangannya kalau kan saya mau reduksi lah kata kuncinya terus regresi non parametrik. Bisa juga tidak berhenti di situ karena nanti kadang ke ini kalau yang ingin punya multivariate series saya mau dibawa kemana coba? Bisa ke GW, bisa ke kalau mau dibawa ke konteks spasialnya atau masih di situ tapi kita bongkari asumsi-asumsi yang mengikat di sana yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Kenapa nggak bikin yang lainnya juga konteks geometris ada non parametriknya? Bisa nggak di time series ada? Nah, ketika lagi di sini ada non parametrik time series ada nggak sudah? Ini saya mau loncat berpikirnya dulu nggak apa-apa ini kan masih dalam. Nanti pada saat kita mulai kan itu sudah terlalu ramai kayaknya ruang untuk kita ini enggak berkontribusi enggak ada kan mirip seperti kalau kita datang ke suatu acara saya bisa bantu apa ya ada orang seringnya tanya lihat ini kan buahnya yang ini kan nah, itu karena orangnya apakah niatnya dia sebenarnya mau bantu apa sekedar datang nah nanti ini niat kesini S3 itu mau nyari apa sekedar ingin apa senang-senang sebagai masa S3 lah ya nanti tapi akhirnya akan pusing. Nah, artinya kita lihat kalau ketika muncul ide itu apa di sini? Karena mesti apa? Ada yang keterbatasan. Nah, modelnya kayak apa nih yang pertama? Papernya bisa dapat enggak tahun ini? Nah, nanti cari weapon ya kalau sudah ada yang, tapi jangan nyari di sini karena dia sekarang punya etika nggak mau ngasih karena khawatir dia kena pelanggaran. Iya, jadi lebih baik kalau si Google masih ngasih. Iya, iya, jadi kalau untuk nyari paper sekarang jangan pakai itu. Nah, iya, itu sama ya nanti misalnya tidak, tapi cara nanti silahkan lah kalau ada harus apa. Tapi oke yang pertama ya kembali lagi ke ininya dulu nanti kan sudah nanti masuk kembali ke overlay-nya lagi. Ini nanti silakan ya. Terus setiap baru buka langsung ambil linknya, dibikin harefnya, naruhnya nggak usah harus rapi dulu. Yang penting punya sudah ketulis. Jadi kalau saatnya saya membutuhkan cepet gitu. Tinggal mau taruhnya di mana. Karena pakai latte kan mudah sekali mindah-mindah tentu. Kopi saya taruh di mana, itu nggak apa-apa. Jadi nanti urutan kronologi tadi biar kelihatan bahwa kita karena sekali lagi jangan pemakainya, tapi si pengembang metodenya. Itu karena kalau pemakai oh, ada 225 gitu kayak tadi yang kita dapat itu. Nah ini nanti perhatikan itu yang pemakai dia untuk pengetahuan saja. Ya boleh tetap linknya dirikan hanya untuk besok nyari inspirasi itu di kasus ceritanya itu. Kenapa dia masih menggunakan yang lama? Tapi kita cari yang dia ada konteks pengembangan metodenya. Maka biasanya di jurnal-jurnal yang kayak kelas kayak biometrika tadi itu kan nggak mudah. Nah itulah kadang kita inginnya sih memberi kontribusi ke level itulah. Oke kembali ke. Berarti saya menyusun narasinya dari time series dulu siapa penemu pertamanya gitu ya Prof ya? Bisa juga langsung dari multivariatnya nggak apa-apa. Nggak, time series ini mungkin terlalu jauh kan. Kan nggak akan rencana main univariat kan. Jadi langsung di multivariatnya aja. Kan tadi kan yang tadi multivariat sudah kan. Yang box dia itu multivariat. Kalau time seriesnya lebih tua lagi. Jadi karena startnya saya ingin multivariat, ya sudah gitu. Dari situ. Nah, nanti dari multivariat time series, apa aja yang sudah dikembangkan gitu. Nah, kita mulai disusun kisah ceritanya.
Tapi kalau bisa kronologi tahun, kalau hasil berdasar temuan harusnya tahun yang paling tua dulu, kayak tadi Kostial, terus ada orang nimbrung lagi. Tapi kalau yang make, nah kalau hanya make aja loh ya, itu bisa menyesatkan. 2025 masih pakai punyanya si Kostial bisa aja itu. Contohnya setelah saya ini kan kayak tadi itu pakai GWR yang ya dua kan lama kan sudah itu misalnya. Nah itu ya, nanti kalau sudah mulai itu langsung mulai enak karena yang kita cari saya jadi akan bikin kontribusi apa, nah masuklah ke nanti coba ke rumusan untuk kan ada kita kalau di proposal nanti ada yang namanya terus ke bawah dulu aja nggak apa nanti ini kan tadi beberapa yang saya komentar ke nanti dilanjut aja terus nah ini kan jadi apa sih yang mau dinikah ini harus benar-benar masalah yang banyak orang belum masuk. Maka misalnya ini, saya juga kata belum ada salarinya karena harus diyakinkan bahwa ingin memasukkan aspek ini gitu kan. Nah sebelum ini harus ada paper-paper di depannya yang ada kaitan dengan wavelet sendirian, ada terkait dengan Fourier di multivariannya, saya ingin mencoba muhalah tiga kok dimasukin di situ semua. Ya tadi kayak saya hanya ingin lokasinya, temporal akhirnya spasial temporal orang mulai kayak gitu. Nah, mungkin yang dikembangkan pertama juga apa seperti kita bisa juga kita bisa punya ide lain di situ, misalnya kayak gitu. Nah, di sini mungkin kita tidak langsung buat klaim bahwa karena apa kalau memang ini belum ini berarti oke ini open problem, tapi yakinkan memang betul-betul kondisi proses integrasinya ininya nanti kita akan di apa-apa mungkin kita akan. Nah, terus untuk kalau di sini ingin masuk ke komputasinya ya. Kalau yang belum dioptimal melalui penyaringan informasi waktu, memang di sini, jadi di depannya sudah ada kan mengkritisi ini kan? Ada tuh. Sudah? Iya, Oke. perkembangan terbaru itu kebanyakan di transformer multiskala, Oke. tapi beban kinerjanya yang Nah, terus nah ini kan nanti akan jadi tujuan risetnya. Nah, mulai dari sini kita kalau ingin agak, saya langsung mulai ngedraft paper walaupun baru, mungkin saya jadi tertarik ingin bikin judul ini terus bikin abstraknya walaupun hasilnya belum tentu, tapi seolah-olah saya punya yakin ada hasilnya. Kalau gagal ya nggak jadi disubmit. Nah, kalau nggak jadi bisa dimulai tidak harus langsung 3, bisa juga Wavelet dan Fourier dulu misalnya, atau Wavelet dengan transformernya dulu misalnya, mana yang bisa dikerjakan dulu, dan itu kebetulan juga belum ada yang mengerjakan. Maka diteskan ke jurnal yang top dulu, ide kita itu kan. Oh ini sudah nggak ada beban, novelty-nya nggak ada, nah itu ya baru kerasa ternyata kita yang kurang baca bahasa di sebenarnya dari kurang gaul itu. Oh, itu sudah biasa kok kaget dikira ini barang baru. Bukan itu sudah banyak orang akan itu ya kamu kurang gaul aja lah. Ini nah kenapa kadang saya ingin kalau lemparlah ke jurnal yang tinggi dulu nanti kan ditolak dengan komentar nggak ada novelty kan. Nggak ada novelty ya udah. Tapi kita oleh bawahnya dianggap ada novelty karena hanya datanya kadang-kadang gitu. Nah itulah kenapa orang akan bangga kalau pada saat masuk ke jurnal yang tapi juga di saat itu tidak berarti yang aplikasi kalau aplikasi novelty-nya kan hanya di datanya kadang seperti itu. Tapi kalau di jurnal yang memang ditelitnya berarti ada ide pengembangan modelnya. Nah kita kadang nggak mampu di level itu kan. Ya diturunin lah itu. Nah itulah kenapa pada saat kalau kita nyari partner yang luar ya jadi berat gitu. Ya saya sebenarnya ada karena ada dari orang Kolombia ini tapi standarnya kan tinggi jadi ya kapan jadinya papernya kan karena dia nggak mungkin kan menggunakan standarnya. Nah, itulah kata saya kemarin untuk yang berjalan ke Malaysia yang semoga jadi belum terlalu jauh lah. Eropa aja kadang juga susah-susah akhirnya hanya di prosedur kadang malam ini ditaruh di hanya namanya kalau di sana apa ya jadi di kampus punya yang belum layak jadi jurnal tapi idenya diparkir dulu
Untuk biar itu tetap milik idenya dari para perisetnya. Jadi karena kalau belum diparkir kayak gitu, nanti tidak diklaim orang. Karena kalau masuk ke jurnal belum layak. Nah itu namanya kayak markir ide dulu. Kadang ada berapa yang masih kayak gitu. Kalau kita kan nggak ada ya sudah lah kalau kita ya. Maka kadang untuk sekedar biar apa kalau kita dianggap belum ini ya kita nyari data yang baru yang agak terkini. Nah itu kenapa perlu yang nomor tiganya ini. Kadang kita sudah punya kasus di realnya itu biar apa jurnal mau terima. Nah ini misalnya nanti di apa? Oke, sudah ini lagi dari tujuannya nanti masuk ke bawah lagi. Nanti kan dari acara nggak boleh kerjakan aja. Mulai itu di mana dulu yang mau melakukan ini? Karena namanya tujuan kan sudah saya mau kemana? Ke Jakarta dulu, mau ke mana dulu ya? Merancang. Nah, seperti apakah itu rancangan? Itu mulailah dituliskan. Nah, lebih baik langsung kita. Nah, yang ini coba jurnalnya apa? Kita incar ke jurnal itu, template-nya ambil. Coba sekarang tadi. Kalau tadi yang gunung ada jurnal apa tadi ya yang punya tadi jurnal aplikasi ya tadi yang punya jurnal ya. Cari yang jurnal statistik coba. Sambil cari juga ini salah jurnal yang tadi yang keluar yang agak baru tapi yang pengembangan metodenya tadi. Jurnalnya siapa coba. Nanti kita ambil template tapi yang latex jangan yang buat karena nanti akan repot gitu. Toh kebanyakan sekarang ada buat ada latex. Coba jurnal apa yang ya bisa juga yang ke arah aplikasi dulu ya nggak apa-apa, tapi yang untuk memulai kita akan merancang itu. Nanti kalau coba sudah ada rencana ke spasialnya apa belum kan? Tadi belum kan masih yang laboratorial itu kan. Nah, tadi yang jurnal itu yang multi ini kan bukan jurnal kan ini masih kayak apa? Report aja kan ada ya scientific report yang jurnal. Oh, ini mungkin di pustakanya ada kan bisa di apa neural processing. Nah, kalau kita nanti sudah dapat jurnalnya, kita download template-nya. Jadi kerjaan ini sambil kerjakan sudah draft paper itu. Ya, supaya seolah-olah nanti selesai dalam waktu 1 semester gitu kan, walaupun dia enggak lah. Ini jadi kita langsung kerja gitu. Tadi template yang latek tapi ya, biar enggak bikin susah. Karena bikin jurnal yang ini kok ya jurnalnya enggak ada. Ini AI kan lebih ke aplikasi. Ini conference. Ya naik apa turun lagi ada enggak? Masa enggak ada jurnalnya? Ini apa? Ini neural processing itu lebih aplikasi. Kecuali kalau kita sudah dapat aplikasinya apa, baru ini kayaknya banyak yang lebih ke aplikasi coba. Nanti bisa juga masuk ke jurnalnya atau paper ini, lihat daftar pustakanya. Nanti biasanya ada jurnal yang karena kalau si penemunya cenderungnya nguploadnya di jurnalnya statistik. Kayak tadi biometrika, ini kan terus apa kalau yang tadi kan jasa apa yang American Statistic Association itu kadang ada di situ gitu. Terus menurut saya bingung yang kayak ini Prof di latar belakang kan untuk penerapannya menjadi itu kemarin saya sempat diskusikan sama Mbak Rohana terus masih nanti konfirmasi lagi deh sama Prof nanti gitu. Ini Prof kan ini saya ngejelasin apa itu multivariat gitu kan Prof dan kenapa multivariat itu penting gitu kan Prof karena yang terus menjelaskan nih kayak gambaran kenapa pentingnya di beberapa terapan nyata di kehidupan nyata kita gitu Prof. Nah seperti Prof bilang kemarin kayak misalkan indeksnya 9% itu dari mana terus saya pakai referensinya media massa. Nah itu memang ini di level S3 sebenarnya kita kan kalau hanya nanti untuk kayak tadi kita ingin conference apa nggak apa-apa tapi kalau untuk S3 lebih baik kita main di level
jurnal-jurnal karena media itu dianggap masih perlu dicek tempatnya Pak Malik sama itu hoax bukan, dia analisisnya tajam enggak, apa provokasi karena media banyak sekali juga yang tidak berbasis riset kan, berbasis opini. Opini semua orang bisa berpendapat, ini terus. Nah, tapi kan kita dalam konteks mungkin yang kayak gini tidak apa nanti pada saat untuk aplikasi kita nggak akan terikat ke yang ini. Nanti pada kalau yang untuk aplikasinya mungkin kita di beberapa, tapi kalau bisa dari jurnal lebih aman. Jangan gunakan dari yang ini media lah. Ini karena S3 bukan S3 sosial kan. Saya lebih mengarah ke itu aja. Tapi nanti kalau ini mau dikeluarin pada saat ingin konferensi atau apa, jadi enggak apa. Ini yang lebih kekebalan dari sisi data kasusnya itu. Tidak berarti dibuang, dihapus enggak. Cuma dikasih tanda persen kalau di LaTeX itu. Suatu saat kita pakai untuk kepentingan misalnya saya ingin konferen di bidang yang orang-orang finance ini. Tapi suatu saat kalau saya ingin di bidang yang lainnya, nah nanti kita punya banyak pilihan itu ini kan. Nah itulah kenapa saya kadang punya bimbingan bisa macam-macam ini ya, saya juga dapat knowledge juga dari sana. Anak S1 tak suruh ini, yang satunya dari sini ke sini. Nah itu nggak apa-apa karena memang di level 1 kan level menggunakan riset-riset, maka yang penting data diganti-ganti, tapi hati-hati kamu lihat kalau asumsi dilanggar, kamu harus atasinya gimana, kalau nyari paper lagi, bukan kamu harus menemukan, tapi menemukan papernya, dan bukan menemukan metode. Jadi kita cari aja, kalau di situ memang belum ada, ya sudah, kita katakan memang hasilnya maka belum maksimal. Nah itulah harapannya di riset oleh yang sedang S3 gitu. Nah yang ini dirikan aja terus, tapi kalau sekedar untuk ininya aja, tapi nggak usah dikasih rujukan medianya lah. Kalau jurnal aja banyak kok itu yang bicara saham kan. Maksudnya ini kayak spesifik gitu, Prof. Nggak maksud saya, tapi di sini dia tidak hasil dari riset itu. Oh iya, Ini nggak ada, dia nggak akan melakukan riset bahwa gejolak ini dipicu. Nah ini yang saya khawatir itu jadi agak provokatif. Tapi kalau ada jurnalnya itu kita ada, kan sering orang bicara di televisi kan ngomong berdasar penelitian, tapi nggak pernah nyebut penelitiannya apa. Coba, maka sering nonton, saya sering sekarang nonton ada TV ada ini berdasar penelitian, tapi nggak nyebut penelitiannya siapa. Gitu. Media juga sering, ini kan coba membuat statement ini, si NBC ini itu berdasar dari risetnya siapa, karena kita sekarang lagi konteks ingin bangun produk riset, tapi riset yang di metodologinya kan, karena S3 matematik. Jadi kita bisa menunjukkan kepentingannya kan, bisa pakai jurnal kan, jurnalnya teman-teman ekonomi, teman ini kan ya ada, ngapain harus pakai kontan sama ini. Nah, bisa kata kunci tadi, di copy, carikan jurnalnya lah itu. Nah, itu lebih kayak tadi dapat yang 2025 malah itu. Nah, dia tapi para pemakai di situ untuk melihat betapa pemakaiannya tinggi, tapi di situ masih perlu ada keterbatasan yang harus dikembangkan. Oh ya, nanti jam 10 kuliah ya, tolong diingatkan. Orangnya boleh. Ya. Kan tadi Prof bilang kan kalau kita untuk S3 ini menggunakan untuk metode yang pengembangnya. Terus kita mencarikan yang pengembangnya itu Prof. Kalau kita berarti kita nggak boleh menggunakan yang jurnal untuk yang memakai. Kalau yang memakai boleh untuk kepentingan kita pada saat kita ingin pamer memakai. Tapi pada saat kita lagi bicara metode ininya, jadi kalau kita bisa dapat bagaimana dikembangkan, pertama diapain dulu, ya kayak contohnya si Angel jadi dapat Nobel gara-gara ngurusin variansinya dibikin kayak tadi kan. Coba kalau Anda lahiran dulu dengan Angel mungkin ingin nulis kayak gitu kan. Tapi saya karena mungkin waktu kita bisa nulis kayak gitu tapi nggak tahu nanti caranya gimana ngurusnya gitu. Nah, inilah yang kenapa kita tidak itu maka itu hanya untuk supaya kita bisa modifikasi atau coba tadi tidak modifikasi yang punyanya si Art tadi. Apa yang dimodifikasi? Itu kan pangkat 2. Kenapa nggak saya bikin pangkat 3? Itu ada buku yang kayak gitu. Ini si Black School, dia pakai ini. Kalau diganti tidak yang kayak Black School, ternyata jadi susah. Berarti Black School udah nyoba juga dulu kan. Jadi di bukunya sengaja dia nuliskan di soalnya
yang Black-Scholes pangkat 2 misalnya, itu waktu itu apa ya, diganti aja pangkat 3. Tadi mau si punyanya Aj itu kan pangkat 2 tadi kan, pangkat 2. Kita nggak paham misalnya, dia pakai pangkat 2 alasannya apa, padahal si Borosek itu yang guards itu nambahin variasi di dalamnya situ. Coba kalau dari sisi ide kan gampang kan itu penjumlahan, saya ganti perkalian. Jadi kalau perkalian, kalau di log kan jadi penjumlahan lagi. Tapi kan harus hati-hati di situ motivasinya apa. Nah ini yang mahal kan di situ. Ide nggak sebenarnya, ide cuma ngotak atik itu kan seperti kalau anak kecil ini kan diubah sini, tapi dia nggak tahu maunya. Tapi kalau orang yang tahu ilmunya kan hati-hati loh. Nah, ini yang kejadian kan dulu ada anak kecil dia mainan pakai baterai ya. Untuk lampu nah ada stop kontak di bawah. Si kabel yang tadinya di baterai itu dimasukin ke situ, apa yang terjadi? Dia karena nggak paham, itu adalah ini kan tegangan yang 220, baterai kan cuma berapa? Cuma berapa volt itu, langsung meledak, dia nonton. Waduh, lah itu makanya sering kenapa yang ditaruh agak atas, karena kalau dia mainan baterai, mungkin senang sekali kan. Nah dia dilepas sebetulnya dari baterainya, karena dia bayangkan biar lampunya mungkin lebih ini, padahal jadi meledak, kan, pecah gitu. Nah itu contoh ide kreatif tadi yang tidak dalam ada pendampingan. Kita bisa aja bikin ide kreatif tadi, coba yang akan dilihatin coba yang ada aspal kan tadi. Oh, dia ada misal ganti aja di situ. Saya pangkat 3, walaupun nggak ada makna artinya, tapi kalau dicoba matematiknya rumit nggak? Main-main kayak gitu dulu ini. Ini misalnya yang arti ini baru 1, ini kan pangkat 2. Coba kalau saya bikin pangkat 3, apa sih artinya jadinya? Saya ganti absolut. Iya kan? Apa tadi, Mas? Terus ini ada maknanya enggak? Ya, harusnya tanya si Angel kan, ngapain kamu harus pangkat 2? Nah, sekarang saya ingin bikin ditambahi guards ini, alpha 0 dalam kurung UIVI. Alpha satunya UIVI. Nah, sudah jadi, bisa kerjakan enggak? Jadi sigma kuadratnya nanti UIVI tadi. Tapi di sini sekarang bukan T waktu, tapi T spasial. Ini lokasi satu. Jadi lokasi itu diinikan dengan yang terdekatnya. Nah, misalnya gitu. Itu namanya ide. Soal di jalan bisa enggak? Nah, itu tugasnya yang lagi mahasiswa. Nah, kenapa saya beranikan bikin ada ide-ide itu? Jadi ini diganti, tapi versi bukan ke time, tapi ke konteks spasialnya. Maka di konteks apa? Time series selalu konteksnya. Karena kalau time itu selalu dengan yang belakang-belakangnya. Kalau spasial kita melihatnya kemana? Apakah ke belakang-belakang? Lagi ini atau ke sekitar-sekitarnya. Gitu. Ya kenyataannya kan rumah saya di sini dipengaruhi oleh tetangga saya yang sini gini, yang ini pengaruh ke saya jadi gini, waduh, udah itu bisa juga kita berpikir itu. Jadi saya terjadi variasinya, jadi berubah-ubah karena tetangga belakang utara mungkin pakai arah. Tetangga yang selatan membuat saya jadi begini, jadi variasi terpengaruh oleh lokasi yang tadinya saya waktu masih rumahnya sendirian, rasanya ini setelah ada tetangga yang ini datang mempengaruhi saya jadi gini, yang depannya ini lagi, ini. Nah itu sebenarnya mulai ide kayak sih. Nah apakah mau pakai kuadrat atau enggak? Nah maka harus belajar bagaimana menderivasi ini supaya jadi teorinya sih. Nah kalau Borosek lihat ini yang Borosek tahu formulanya, coba di bawahnya ada enggak ini? Oh, enggak keluarkan ya. Kan nanti cuma nambahin di sini dia. Ada variasi sebelum. Nah, inilah masa ide, tapi nanti mari dicoba harus disiplin. Bagaimana setelah saya punya ini, menderivasi teorinya si Angela itulah kenapa dihargai. Sampai mendapatkan apa?
ya bisa untuk melakukan prediksi, melakukan ini pakai ARS kan itu. Gimana dia ngestimate-nya? Ini kan ada parameter di sini kan. Iya. Nah, kalau tadi saya ganti ini sekarang ke arah lokasinya, terus ini adalah ini lokasi yang T sekarang lokasi, jadi mungkin kita jadi jangan pakai T tapi K misalnya. Lokasi K dipengaruhi oleh lokasi K, error lokasi K sedekatnya atau yang sebelahnya, yang satu step di ininya misalnya. Sudah jadi modifikasi dari si yang tadinya waktu saya pindah ke. Nah, ide ini sudah ada belum? Ya, tanyakan tadi. Kalau nanti ChatGPT jawabnya masih ngabang, berarti belum ada. Terus gimana kita menderivasi teorinya? Nah, itu yang kadang ya kita butuh. Gitu. Tapi sekarang kan ada solusi numerik dalam keadaan tertentu itu. Karena di satu sisi juga ada metode yang kalau kita mencarikan sesuatu bisa jadi melalui ekspektasinya yang kita maksimumkan, bukan si ininya itu yang algoritma. Kalau saya memaksimumkan si fungsi ininya susah, saya maka ke ekspektasinya dulu lah, itu jadi dapatlah IM algoritma. Maka banyak sekarang dipakai untuk hal-hal yang mengestimate-nya masih susah. Maksimum likelihood dengan metode apa? Cari maksimum. Ada Newton Raphson nggak salah satu yang diinikan, karena susah didapatkan yang close form-nya. Tapi kalau yang berupa kita harus berdasarnya memang pakai ekspektasinya. Nah, itulah yang nanti beranikan aja, tapi soal nggak jadi papernya, kita punya draft banyak, tapi belum selesai. Makanya itulah kadang kita perlu cari partner yang kalau dia punya ide, nanti namanya boleh masuk di situ. Itu maksud saya nyari teman adalah di situ. Nah, dulu saya pernah jadi teman yang sama-sama S3. Jadi sama namanya dimasukkan, ya sudah nggak apa-apa kan. Tapi yang penting penulis pertama harus ada. Mereka ikut masuk di sini ya nggak apa-apa, mau masuk di tempatnya mereka ya nggak apa-apa. Karena satu diskusi, oh iya, tapi namanya tetap harus, karena untuk syarat untuk itu harus penulis pertamanya mahasiswanya. Nah itu yang jadi boleh aja diskusi gitu, bisa masuk nggak masalah itu di situ. Nah, kan kalau nggak apa nanti satu teman tinggal nyebrang ke sana. Kalau perkembangan kan kalau pengen lagi dari multivariat ya Prof. Kalau saya maunya dari regresi kan terlalu luas ya maksudnya. Ya mak start dari regresi non parametriknya nggak apa-apa. Iya. Langsung ke GWR non parametrik ya. Iya, jadi kalau memang startnya dari GWR non parametrik ya nggak apa-apa. Tapi harus di situ bahwa kita berbanyak paper-paper di situ. Tapi kalau pemainnya belum banyak, nanti kan dari kita nggak punya. Makanya tadi saya minta kumpulin aja, karena kan kita butuh inspirasi dari para pendahulu dulu. Makanya nggak masalah lihat Galton tahun itu udah mikirin kayak gitu apa. Saya pernah dapat paper yang tahun itu, ternyata dia kayak di scan dari yang aslinya di perpus itu. Apa ya itu yang gara-gara saya penasaran. Oh ini yang menemukan bahwa berat badan, tinggi badan dijadikan namanya apa? Di kesehatan yang rumusnya isi indeks massa tubuh. Kok bisa rumusnya apa kalau tahu itu? Kalau dibagi B apa tinggi badan dibagi itu badan tinggi, berat badan dibagi tinggi badan, saya nggak tahu. Gimana nemukannya ini? Kok dianut sekarang ini nggak normal, ini normal, ini keberatan, ini kekurusan. Memangnya itu masih berlaku, itu tahun berapa saya pernah kayak gitu, malah terjadi. Ya ini dalam tajam. Jadi apakah pakai regresi menemukannya? Itu kan kalau di log kan jadi regresi linear itu. Karena kan kalau saya T kuadrat dibagi B ya. Jadi nanti kalau dilenkan itu kan INT sama dengan ini. Nah, nanti dilenkan kan jadi penjumlahan. Jadi kan regresi linear sebenarnya. Cuman terus dilogkan dan itu rumus tapi dipegang sampai sekarang. Itulah kenapa saya kemarin alami kejadian waktu di tes alergi di sini katanya enggak, setelah disuntikan ternyata ngefeknya ke
napas, sesak napas. Nah, coba apa enggak ngeri kan? Tapi waktu saya komplain, sempat nggak percaya. Nah, itu duduk dulu aja. Saya lagi masih, oh saya sudah segini, saya bilang, saya segera dipasang oksigen. Saya bilang, bahkan saya yang instruksi kan. Saya nggak mau megang terus, nggak enak itu. Dokternya masih, nggak usah panik Pak. Nah aja, saya masih sedang ini dulu. Rosalnya saya ini sesak, saya ini sudah jelas ini karena alergi. Tadi sudah dites alergi, perawatnya juga sama berdebat. Tapi Bapak sudah saya tes alergi kan nggak alergi. Itu ke kulit saya bilang itu. Sekarang ini ke paru-paru saya bilang. Saya masuk lagi ke UGD, terus dipasang oksigen biasa bisa ngomong lagi. Terus sama minta di asa. Nah itu contoh bahayanya suatu hasil suatu riset. Nggak lihat perkembangan sekarang bahwa di sini tidak menjamin di paru-paru. Nah bahaya lagi ke tensi misalnya, marah loh, itu kan bisa jadi urusannya panjang. Nah itu salah satu yang namanya pertemuan tidak berarti akan seumur hidup akan selalu